Sebelumnya di episode 1, permainan pertama lampu merah lampu hijau telah selesai. Permainan itu memakan korban jiwa yang sangat banyak. Hampir setengah pemainnya tewas dalam permainan itu. Apakah bisa Gi-hun memenangkan hadiahnya? Episode 2 season 1, Neraka, kita mulai aja. Para pemain yang selamat terlihat sangat tertekan. Mereka tidak menyangka jika permainan itu sampai memakan korban jiwa. Gi-hun lantas mengucapkan terima kasih kepada Sang-woo dan Ali. Karena mereka berdua lah Gi-hun bisa selamat dari permainan mematikan itu. Tak lama keluarlah para penjaga. Dengan enaknya penjaga itu mengucapkan selamat kepada para pemain yang lolos. Peserta yang tersisa kini hanya 201 orang. Sebanyak 255 orang tewas dalam permainan pertama. Tiba-tiba, beberapa pemain langsung bersujud meminta untuk dipulangkan. Mereka menangis dan berjanji akan segera melunasi hutang-hutangnya. Si penjaga lalu menjelaskan sekali lagi, kalau mereka tidak berniat untuk melukai atau menagih hutang-hutangnya para pemain. Kami di sini memberikan kalian kesempatan, bukannya untuk menagih hutang. Kesempatan? Kesempatan macam apa ini? Kalian memaksa kami untuk melakukan permainan anak-anak hingga dibunuh, kata seorang pemain. Para penjaga lalu kembali mengingatkan tentang pasal-pasal yang sudah ditandatangani oleh para pemain. Masih ingat kan? Para pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Sang-woo lantas maju dan mengingatkan penjaga akan pasal 3, di mana jika mayoritas pemain setuju, maka permainan bisa dihentikan. Penjaga membenarkan perkataan Sang-woo. Sang-woo lantas mengajak para pemain untuk mengambil suara. Si penjaga mengizinkan usul Sang-woo itu. Tapi sebelum itu, ia menunjukkan hadiah yang sudah terkumpul sejak permainan pertama tadi. Penjaga lalu menjelaskan, ada 255 pemain yang tereliminasi. Setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar 100 juta won. Jadi total uang itu sebesar 25,5 miliar. Jika kalian berhenti bermain, uang itu akan dikirimkan kepada keluarga korban yang tewas. Dan juga kalian tidak akan mendapatkan apapun. Kalian akan pulang dengan tangan kosong. Jika kalian berhasil menang di semua permainan, kalian akan mendapatkan hadiah sebesar 45,6 miliar won. Kalau dirupiahin jadi sekitar 543 miliar lebih. Singkat cerita, proses pengambilan suara pun berlangsung. Tekan merah kalau mau pulang, tekan hijau kalau mau lanjut. Pengambilan suara dimulai dari nomor peserta yang paling akhir. Gi-hun lantas maju ke depan. Tanpa basa-basi, ia langsung menekan tombol merah. Nah, di sini terjadi perdebatan di antara para pemain. Seperti yang kalian lihat tadi ya. Tak sedikit yang ingin melanjutkan permainan gila ini. Mereka yang setuju berpikir, kehidupan di luar sana itu sama-sama menyiksa. Maka tak ada jalan lain lagi selain mencoba. Sekarang hanya tersisa satu pemain saja, si kakek tua yang perkasa. Para pemain sampai dibuat jantungan menanti keputusan si kakek. Dan akhirnya si kakek memencet tombol merah. Karena mayoritas pemain memilih untuk menghentikan permainan, maka permainan ini kini dihentikan. Yang setuju tentunya marah. Mereka tetap ingin melanjutkan permainan ini. Tapi si penjaga mengatakan kalau mereka bisa bermain lagi jika mayoritas dari kalian ingin berpartisipasi kembali. Singkat cerita, Gi-hun dan si pencopet telah dikembalikan dengan cara yang mantap. Gi-hun berteriak meminta pertolongan, tapi sayang sekali tidak ada orang di tempat itu. Si pencopet lantas meminta untuk dibuka talinya terlebih dahulu. Di sisi lain, Ali dan Sang-woo juga dilepaskan. Tapi mereka dilepaskan di tengah-tengah kota. Sang-woo lantas pergi ke minimarket untuk membeli power bank. Ketika HP dihidupkan, alangkah banyaknya pesan yang menyuruhnya untuk segera melunasi hutang-hutangnya itu.
Sebelum Ali pulang ke rumahnya, Sang Wo memberikan sejumlah uang untuk naik bus. Kasihan, udah rumahnya Ali ini jauh, terus harus jalan kaki juga. Pagi pun tiba, Gi-hun lantas pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Tetapi para polisi itu justru menganggap kalau Gi-hun ini lagi mabuk. Mereka malah mengetawahi perkataannya Gi-hun. Karena kesal, Gi-hun lantas mengeluarkan kartu babang tampan dan menyuruh mereka untuk menelpon nomor itu. Tapi saat diangkat, ternyata yang mengangkat adalah suara wanita. Wanita itu marah-marah sama si polisi. Pagi-pagi kok udah ngeprank. Ketika Gi-hun pulang, ia tidak menemukan ibunya. Di telepon juga gak nyambung. Pintu rumah juga gak dikunci. Ia lantas pergi untuk mencari ibunya ke toko ikan. Tapi ternyata Sang Wo udah ada di sana. Sang Wo lagi ngintip ibunya sendiri. Ia tidak berani untuk menjumpai karena ia sedang membawa masalah yang besar. Gi-hun kembali bertanya mengenai hutang-hutangnya Sang Wo. Tak lupa ia juga menyemangati Sang Wo. Sang Wo adalah kebanggaan dari daerah kecil ini. Siapa lagi yang bisa masuk universitas ternama dan bekerja dengan hebat selain Sang Wo? Beritahu ibumu semuanya dan mulailah dari awal lagi. Tapi Sang Wo sudah tidak bisa berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan 6 miliar won dalam waktu singkat. Kagetlah Gi-hun. Selain itu, Sang Wo ternyata telah menjadikan semua asetnya dan aset ibunya sebagai jaminan, termasuk rumah dan toko ibunya. Nah, tak lama Gi-hun menerima telepon. Ternyata ibunya telah berada di rumah sakit. Ibunya terkena diabetes dan kakinya bisa diamputasi. Dokter menyarankan agar ibunya dirawat di rumah sakit saja. Tapi ternyata ibunya memilih untuk pulang karena nggak punya uang. Kalau dirawat di rumah sakit, siapa yang bayar? Bayar uang sewa rumah aja setengah mati. Gi-hun merasa sangat bersalah ya, karena dulu ia menutup asuransi kesehatan ibunya dan menghabiskan semua uang itu. Ia lantas berjanji akan mencari uang sebanyak-banyaknya. Sekarang kita ke gadis pencopet dulu ya. Terlihat ia sedang mengunjungi adiknya di panti asuhan. Adiknya terlihat sangat sedih karena sebenarnya ia tak mau tinggal di sini. Ia mau tinggal bersama ibu dan kakaknya. Karena dulu kakaknya berjanji untuk membawanya pergi. Karena nggak tega lihat adiknya seperti ini, si kakak berjanji bahwa mereka akan tinggal bersama-sama tahun depan. Setelah itu ia pergi ke tempat yang katanya bisa membawa orang tuanya ke sini. Ia datang ke sana untuk mencari si perantara yang sudah membawa lari uangnya. Tapi dengan selengean nih, si pria berkata kalau ia juga ditipu oleh si perantara itu. Dengan santai si pria malah menyuruh si cewek untuk mencari perantara yang lain. Dan itu membutuhkan biaya lagi. Biayanya sebesar 40 juta won. Biaya itu untuk mencari lokasi orang tua si cewek. Terus kalau sudah ketemu, ada biaya nih buat nyebrang sungai. Belum selesai bicara, si pencopet lantas menyiram kopi panas ke wajahnya. Ternyata pria ini telah menipu. Uangnya tidak diambil oleh si perantara, tapi diambil olehnya sendiri. Si pencopet ini lalu berkata, kalau ia akan kembali dengan uang yang kau minta. Tapi kalau kau nipu lagi, aku akan menggorok lehermu. Di sisi lain, polisi sekaligus detektif bernama Junho yang kita lihat di awal tadi sedang menyelidiki kasus hilangnya seseorang. Orang itu ya kakaknya sendiri. Setelah sampai di kosan kakaknya, ia langsung masuk dan memeriksa tempat itu. Ternyata ia juga menemukan kartu yang sama seperti yang dibawa Gi-hun. Di sini ia menyadari keterangan Gi-hun itu ada benarnya. Ia lantas kembali ke kantor polisi dan meminta alamat rumahnya Gi-hun. Sementara itu, terlihat Ali kembali ke tempat kerjanya. Ia dengan emosi meminta gaji selama 6 bulan yang belum dibayarkan oleh si bos. Bosnya beralasan, tokonya sedang sepi. Ali dan para karyawan akan digaji jika ada pelanggan atau pemasukan. Tapi alasan itu terdengar tidak masuk akal untuk Ali. Pasalnya, di meja si bos ada segepok uang. Ali hanya ingin pulang ke Pakistan. Ali sampai tak bisa mengobati jarinya yang putus karena tidak digaji oleh bosnya. Karena kepergok pegang uang, si bos lantas pergi meninggalkan Ali. Ali lantas menyusul dan meminta uang itu secara paksa, hingga tiba-tiba terjadi kecelakaan. Singkat cerita, Ali sudah kembali ke rumahnya. Dengan cemas, ia memberikan uang itu kepada istrinya dan menyuruhnya untuk pulang ke Pakistan. Sementara itu, ia akan tinggal di sini untuk melakukan sesuatu. Di sisi lain, Sang Wo memberanikan diri untuk menelpon ibunya.
Tapi ia belum menceritakan masalah yang sedang ia alami. Ibunya lalu bertanya, "Kapan kamu pulang?" Sangwo hanya bisa mengelak dengan alasan kalau ia masih ada pekerjaan. Ibunya lalu berpesan, makan dengan teratur, pakai pakaian yang hangat. Satu lagi, kalau pulang nggak usah bawa apa-apa, kedatanganmu saja sudah cukup. Di sini terlihat si ibu dengan bangga berkata kalau anaknya adalah orang yang hebat. Anaknya adalah lulusan sarjana dari universitas yang terkenal. Tapi tiba-tiba datang pihak kepolisian. Mereka bertanya, di mana Cho Sang-woo? Si ibu menjawab kalau anaknya sedang dalam perjalanan ke Amerika. Ada apa ya, Pak? Para polisi lalu menjelaskan kalau surat perintah penangkapan Cho Sang-woo telah dikeluarkan karena penggelapan dana, pemalsuan dokumen pribadi, dan pelanggaran lainnya. Kebayang nggak sakit hatinya si ibu mendengar berita itu? Di sisi lain, Sang-woo yang terlihat sudah pasrah tiba-tiba dikejutkan dengan suara bel pintu yang terus-menerus berbunyi. Sang-woo lalu bertanya, siapa itu? Tapi tak ada jawaban dari luar. Tiba-tiba, kartu yang sama juga dimasukkan ke celah pintu. Di kartu itu ada pesannya, tanggal 23 Juni, tengah malam di tempat yang sama. Gi-hun yang sudah buntu akhirnya mencoba untuk meminjam uang pada temannya. Tapi ternyata temannya itu juga lagi nggak megang uang. Dengan kecewa akhirnya ia pulang dengan tangan kosong. Setelah itu ia mampir ke Indomaret untuk beli bir. Ternyata ia bertemu dengan si kakek nomor urut 1. Setelah kangen-kangenan, si kakek lalu berkata kalau ia memutuskan untuk kembali ke sana. Kagetlah Gi-hun. Si kakek beralasan hidupnya udah nggak lama lagi. Dia nggak mau menunggu kematiannya seperti ini. Siapa tahu dia bisa menang di sana. Para penjaga itu benar. Kehidupan di sini lebih menyiksa. Kita ke gangster dulu ya. Di sini ia dijemput oleh anak buahnya. Ya namanya juga gangster. Kerjaannya ya mintain duit dari para pengelola tempat hiburan malam. Sesampainya di mobil, ia menjelaskan apa yang menimpa dirinya beberapa hari yang lalu. Ternyata si gangster ini juga mendapatkan kartu baru sama seperti kartunya Sang-woo. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan pasukan, lengkap dengan senjata api. Ternyata, ia berniat untuk merampok tempat itu. Tapi si anak buahnya ini terlihat seperti nggak percaya. Karena yang ia tahu, si gangster ini ngilang bukan karena diculik, tapi karena ia sembunyi. Ia ketahuan menghabiskan uang bosnya untuk berjudi di Filipina. Si gangster yang bernama Duksu ini seketika kaget. Kok anak buahnya ini bisa tahu kalau dia habis ngabisin duit bosnya? Ternyata anak buah Duksu ini sudah berkhianat. Ia memberitahukan kepada orang-orang Filipina kalau Duksu sudah kembali. Mereka datang untuk mengambil hati, ginjal, dan matanya si Duksu. Kita balik lagi ke Gi-hun ya. Nggak tahu harus kemana lagi, ia akhirnya pergi ke rumah mantan istrinya. Gi-hun lalu memohon untuk dipinjamkan 2 juta won. Walau sudah dijelaskan kalau uang itu digunakan untuk mengobati ibu mertuanya, tapi si istri nggak mau membantu dengan alasan kalau kondisi keuangan mereka sedang tidak baik. Sebenarnya bukan itu sih alasannya. Si istri ini nggak mau minjemin duit karena selama ini Gi-hun tidak pernah memberikan tunjangan kepada istri dan anaknya. Yang paling parah, di saat istrinya mau ngelahirin, Gi-hun malah tidak ada di sisinya. Ia malah sibuk menyelamatkan kawan kerjanya yang lagi sakit. Tiba-tiba suami si istri datang dan ia gelagapan deh si Gi-hun. Ia lantas berdalih kalau kedatangannya untuk bertemu dengan anaknya. Ternyata suami si istri ini menyusulnya keluar dan memberikan sejumlah uang. Ia berkata, kau tak perlu mengembalikan uang itu. Sebagai gantinya, kuharap kau tak menemui keluargaku lagi. Tentu saja hal itu ditolak mentah-mentah oleh Gi-hun. Di perjalanan pulang, Junho si polisi menghampirinya dan bertanya seputar keterangan yang ia berikan di kantor polisi kemarin. Dengan santai, Gi-hun berkata kalau ia mengarang cerita itu. Kemarin dia lagi mabok, terus dia bosan. Junho lalu berkata, kalau kakaknya juga punya kartu yang sama seperti yang kau miliki. Dan sekarang kakakku menghilang. Gi-hun lalu berkata kalau ia menemukan kartu itu di pinggir jalan. Jadi aku tidak bisa membantumu. Ketika Gi-hun mau masuk ke dalam rumah, ternyata Gi-hun juga mendapatkan kartu yang baru. Dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali ikut ke dalam permainan neraka itu.
Oke guys, sampai disinilah episode 2. Jangan lewatkan episode 3 yang akan Mimin upload ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mensubscribe channel YouTube Kuli Cinema. Semoga diberikan kesehatan dan rezekinya lancar terus. Bima pamit dulu, gas Bim.